Buncit lagi gentayangan sore-sore. Ya biasa gentayangan sore. Ganwati, selamat datang di channel Buncit Berdasi. Oh ya, hari ini tahun baru Imlek ya para juragan dan juraganwati. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Tionghi. Buncit lagi gentayangan sore-sore. Ya biasa gentayangan sore itu artinya keluyuran nggak jelas. Ini posisi lagi nyari makan sore. Buncit apa namanya rayain tahun baru Imlek, tapi nggak kemana-mana. Ya kan posisi lagi pandemi. Nice. Ya, jadi beginilah para juragan dan juraganwati. Jalanan pada rame nih, pada keluar. Padahal sudah sore. Mengunjungin keluarga masing-masing mungkin para juragan dan juraganwati. Ini ini apa namanya? Imlek ini kan hari Jumat, jadi jatuhnya long weekend buat para karyawan. Jadi mungkin kesempatan mereka warawiri. Iya, Jalan Geraha Raya ini makin hari makin banyak tambalan, banyak bolong-bolong, sebagian ditambal, sebagian enggak. Sama manusia di sini agak-agak brutal setirnya. Bawa motornya, setir mobilnya. Yang kenceng ya kenceng, yang pelan ya pelan. Yang ugal-ugalan juga banyak. Yang nggak jago nyetir, nggak jago bawa kendaraan juga banyak. Kadang suka ngerem sendiri. Tapi kayaknya di sini nggak lewat angkot sih, nggak ada jalurnya. Jadi ya not bad lah. Jalannya juga lumayan besar walaupun banyak polisi tidur, banyak tambalan gini. Not bad, not bad. Masih bisa gigi 3 di jalan, masih enak. Tapi daerah sini kalau malam, bukan malam sih, pagi buta, jam 2, jam 3 pagi gitu, diisukan banyak begal. Tahun 2019 dulu, Buncit baca di berita di sini jam 3 pagi dibegal orang tewas. Nah, padahal jalan gede, bagus gini loh. Lebar. Nah, makanya bukan berarti jalan besar, rame orang, bebas kriminal, enggak juga. Ini jalan developer loh, Geraha Raya kan, kompleks ini. Tetap juga kejahatan di mana-mana. Ya beginilah para juragan dan juraganwati. Buncit juga posisi badannya nggak begitu enak, jadi kurang fit. Agak was-was sih kena COVID apa enggak, tapi kayaknya enggak. Kehujanan aja kemarin. Sudah berapa hari kehujanan terus. Kita keluar dari gedung kantor ke rumah sebentar itu jalan pulang perginya aja nggak sampai setengah jam sampai kehujanan. Ya demi cek barang datang nggak ke rumah apa enggak. Ya ceritanya begitulah, Buncit dikirimin makanan sama keluarga, tapi pengirimnya nggak kabar-kabarin. Terus kurir pengirimannya juga nggak kabar-kabarin. Kebab langganan Buncit nggak buka.
padahal dititipin istri. Ya wis lah. Mungkin belum begitu sore dia belum buka. Nanti kita lewat situ lagi, kita coba lihat ya. Kita ke misi utama dulu. Misi utamanya Buncit ini beli Richeese Factory, beli ayam. Tempatnya sih nggak jauh, deket keluar dari Geraha Raya belok kiri. Sini selalu rame nih, soalnya sebelah kiri pasar modern. Suka berhenti tiba-tiba di kiri, kadang orang belanja buah. Kadang ojek online berhenti juga. Tadi pagi juga Buncit keluar rumah sempat kehujanan sedikit. Jadi kondisi badan sudah setiap hari kehujanan yang mungkin kurang fit juga. Tapi nyium masih kecium sih, minum kopi masih kerasa pahit. Tapi konsentrasinya agak kurang sedikit. Jadi kita kalau bawa kendaraan agak konservatif deh, agak pelan. Ya, so far so good ya, Buncit nggak aneh-aneh. Nah, sini agak sepi nih, nanti di depan agak rame. Keluar Geraha Raya. Dan di Richeese Factory ini Buncit kurang sukanya ada parkir ilegal. Belaga legal nanti kita rekam aja ya. Ngasih kartu karcis parkir gitu kan. Padahal dianya aja ormas-ormas nggak jelas. Tanah juga tanahnya si Richeese Factory. Nice. Nah, di sini mulai rame nih. Sampai lampu merah pertigaan nanti ya. Ini jalan berlobang-lobang sejak berapa nih? 3-4 tahun yang lalu, sejak Buncit persiapkan kantor di Alam Sutera. Lewat jalan ini selalu berlobang-lobang. Benerinnya minimal lah gitu, apa namanya? Dibenerin sih dibenerin, tapi nggak rata juga. Ya kurang tahu lah, mungkin karena volume kendaraan lewat sini kan lumayan banyak, jadi nggak bisa diperbaiki full gitu. Nah, di sini kita keluar Geraha Raya, belok kiri kita ke Richeese Factory. Sini orang sering dagangan sini, ojek online berhenti di sini, padahal ada rambu stop gitu. Ya wis, sakarepmu dah. Woi, Alfamidi-nya tutup. Oke, Buncit lihat-lihat jalan ya. Kemarin pas mau ke sini sambil bikin video juga Buncit ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh nggak jelas kelewatan.
Nah, sini sudah jalur angkot ya. Soalnya sini jalan umum, bukan jalannya Geraha Raya lagi. Oke, di sini Riches Factory, kita belok kiri ya. Nah, itu parkir-parkir ilegal. Nah, yowis, buncit. Beli dulu ya para juragan dan juragan wati. Ayo para juragan dan juragan wati, kita jalan-jalan sore ya. Sedikit senang hati buncit, soalnya nggak dipalakin tukang parkir. Kita coba lewat jalan kecil ya para juragan dan juragan wati. Ini jalan yang jarang dilewati sama buncit. Dulu-dulu sih agak sering, soalnya jalannya lebih pendek dibanding lewat Geraha Raya. Ini kita lewat sini karena buncit malas putar balik ke kanan. Ini kita lewatin pasar, belok kiri di sini. Wih, sekarang menggunung sampahnya. Wih, baunya Yahut. Yep, kalau namanya pasar ya ngarep orang taat lalu lintas sih agak susah. Kita belok kanan di sini ya, di toko emas. Tuh kan. Nah, sini jalan apa namanya menuju Karangtengah. Atau jalan apa lah namanya ini. Nanti tembusnya jalan Gempol Raya di Alam Sutra. Nggak begitu besar, nggak begitu lebar. Sama di sini orangnya agak-agak arogan. Sering lihat orang adu mulut di sini, sering lihat kecelakaan kecil. Apa namanya? Ya pokoknya sini kita alon-alon aja lah, jangan aneh-aneh di sini. Oh ya, kayaknya buncit perlu narik duit dan ke Indomaret ini. Nanti aja ya di Alam Sutra. Nekat juga buncit ke sini jam segini. Ini jam-jamnya mereka arogan ini. Nah, itu kayak gitu, sering kecelakaan kecil tuh yang kayak gitu. Putar balik ilegal, nggak pakai sen. Terus kesundul sama orang yang kurang perhatian juga. Nah, sering adu mulut kayak gitu. Buncit sih biasa-biasa aja. Sini suka keluar dari rumah kiri kanan juga gitu. Kadang kesenggol, kadang kesundul gitu sama orang. Adu mulut lagi. Kadang ngerem mendadak kayak gini nih, adu mulut lagi. Nah, kayak gini nih. Tuh. Buncit nggak ngada-ngada, memang kayak gitu keadaannya para juragan dan juragan wati. Wes, giliran kita. Tuh, kayak gitu makanya para juragan dan juragan wati di sini jangan kenceng-kenceng. Walaupun mereka yang ngawur gitu, tahu-tahu nyebrang, nggak lihat kiri kanan. Nah, kita kesenggol sedikit, no kita yang roda dua ya kita yang salah. Gitu. Nah, itu kayak gitu lagi kan. Jadi makanya buncit nggak gitu suka lewat sini.
jalan apa sih Buncit kurang tahu juga. Nggak pernah perhatiin sih. Dulu-dulu kalau pulang dari Alam Sutera ke Kelapa Gading, diarahinnya lewat sini. Lewat jalan Gempol Raya di sini. Atau lewat Geraha Raya, yang biasa Buncit lewat, kayak tadi berangkat ke Ricis Factory tadi. Atau lewat Daan Mogot. Nah, yang defaultnya diarahin sama Google Maps itu lewat sini. Sedangkan di sini ya kondisi jalannya kayak gini. Jadi Buncit kadang lewat Geraha Raya, lebih sering lewat Geraha Raya sih daripada lewat Gempol Raya ini. Kadang lewat Daan Mogot juga, tapi Daan Mogot kalau udah agak malam kan ya terkenal itu. Angkotnya brutal, begal, yang sebar paku, kecelakaan beruntun. Kita belok sini. Naik sini deh. Ini nyebrangin tol Jakarta Tangerang ya, para Juragan dan Juragan Wati. Oh, kalau kita nyebrangin tol berarti kita tembusnya di situ ya. Iya, di situ tembusnya. Buncit lupa juga apa nama jalannya. Pokoknya di dekat sini ada jalan kecil namanya Gang Mayat. Rekan Buncit di kantor dulu ngekos di situ. Jalan Gang Mayat. Iya, literally Gang Mayat. Kalau nggak percaya, lihat aja di Google Maps. Ada kok titiknya. Kos-kosan di situ ada lumayan. Harganya juga nggak gitu mahal. Dan dekat sama kantornya Buncit. Orangnya sih udah resign, orang Bandung dia. 2019 kemarin dia resign akhirnya. Akhir 2019. Dia balik ke Bandung. Ya kayaknya dia sukses di Bandung gitu. Sebelah kiri jalan sini kalau nggak salah. Buncit agak lupa-lupa. Sudah lama sih nggak lewat sini. Buncit ingat ada rumah ini, rumah orang kaya. Nice. Di daerah sekitar sini ada makam juga sih. Buncit lupa pastinya di mana. Tapi ingatnya lewat sini dulu ada makam. Sini juga jalannya belok-belok. Tapi nggak bisa kencang juga. Nggak sebrutal yang tadi sih. Tapi ini masih agak brutal juga. Sini agak kenceng-kenceng soalnya nggak ada polisi tidur. Sama di sini ada ruko lumayan banyak kiri kanan jalan. Toko-toko kecil, ruko gitu. Kalau orang kencang, sedangkan orang keluar masuk ruko ya resep untuk kecelakaan minor gitu, kecelakaan kecil. Oh ya, ini kalau malam lumayan gelap para Juragan dan Juragan Wati. Dulu sih, sekarang mungkin sudah agak terang, tapi Buncit dulu lewat-lewat sini kan zaman dulu. Tahun 2017, 2018, 2019. Itu Gang Mayat kalau nggak salah ya. Oops, sorry. Ya, not bad lah para Juragan dan Juragan Wati.
Rekan Buncit ada juga yang orang Bandung yang kerja di kantor yang sama, tapi dia ngekosnya di Binus. YouTuber juga tuh orang tuh. Nah, herannya kantornya sehari-hari ke Alam Sutra, tapi ngekosnya di Binus. Itu jaraknya lumayan loh, belasan kilometer. Atau tembus 20 ya. Pokoknya belasan atas lah, 18 ke atas kilometer gitu. Ya lumayan kan. Toh itu dia orang juga nggak bawa kendaraan. Jadi kadang nge-grab, kadang nebeng temen. Heran juga kenapa dia ngekos lumayan jauh dari kantornya. Kalau kontrakan sih lumayan jauh ya, kita ngerti sih. Nah, mungkin dapat bagusnya di situ atau ada keluarganya di situ. Nah, ini orang ngekos sebetulnya dekat-dekat Alam Sutra nggak gitu mahal dan nggak gitu jauh. Nah, ini mulai malam nih, mulai gelap. Ini tol baru yang dari Kunciran menuju bandara. Tapi sepertinya belum diresmikan. Secara infrastruktur sudah ada, tapi belum dibuka pintunya. Mungkin belum siap atau izinnya belum keluar atau negosiasi pemerintahnya gimana gitu-gitu, kita kurang tahu. Pokoknya belum diresmikan, jadi belum bisa lewat. Buncit dengar dari sopir taksi, itu tol dari Kunciran menuju Bandara Soekarno-Hatta itu belum diresmikan karena nyangkut Angkasa Pura. Angkasa Pura nggak suka pakai tol yang itu. Maksudnya nggak suka ini maksudnya belum setor duit cukup banyak, atau belum disuap lah gitu, kata sopir taksi sih. Makanya itu nggak, walaupun infrastrukturnya sudah jadi, tapi nggak boleh lewat. Ini Banjarwijaya, para juragan dan juraganwati. Buncit pernah lihat rumah di situ. Secara komplek bagus, tapi harganya nggak begitu bagus. Ya begitulah tentang jalan tol tadi. Angkasa Pura kan yang manajemen bandara. Sedangkan yang ngurus tol ini kan pemerintah juga. Jasa Marga atau apa perusahaannya, Buncit kurang hafal. Kurang banyak ngasih duit gitu, jadi belum diperbolehkan jalan lah ya. Mungkin kalau Jasa Marganya gondok gitu, ya udah kita tolnya resmiin tapi nggak sampai bandara gitu. Nggak tahu juga para juragan dan juraganwati. Itu sebetulnya tolnya sudah lama loh jadinya. Infrastrukturnya sudah lama ada itu, tapi belum diresmikan. Minimal dari 2019. Soalnya dekat sama kantor Buncit, dekat sama rumah Buncit, ya Buncit tahu lah. Nah, ini Buncit sudah ingat nih jalannya nih, udah tahu banget nih jalan. Soalnya Buncit dulu kontrak dekat sini, ada kontrakan di sini. Ini namanya Jalan Rasuna Said. Rasuna Said loh, jalannya lewat 2 mobil. Rasuna Saidnya Tangerang, bukan Jakarta. Kalau Rasuna Saidnya Jakarta bisa jalur yang ke situ aja nih bisa 4 mobil. Rasuna Said Tangerang 2 arah, cuma 2 mobil. Ya begitulah. Di sini ada warteg 24 jam sebelah kanan. Tuh. Oh, makamnya Buncit ingat di belakang. Sudah lewat kita. Oh, Buncit nggak aware. Di sini hujan sedikit selalu tergenang. Nah, ini tanda-tanda tergenang nih. Masih basah. Nah, kontrakan Buncit nanti di depan sebelah kanan. Tuh.
Ini tukang kusen, di sebelah tukang kusen. Tuh. Ini rumah makan Padang langganannya Buncit. Pas tinggal di situ Buncit beratnya tembus 100 sedikit, 103, 105 segitulah. Ya karena sering jajan, sering makan di nasi Padang itu. Ini rute menuju Alam Sutera. Buncit kan tinggal di belakang. Berangkat ke kantor tiap hari lewat sini. Jadi Buncit tahulah, di sini tidak bisa kencang. Terutama pagi. Di depan ada sekolah, sering mobil sampah berhenti tengah jalan. Sering orang nyebrang, kadang mobil mogok di tengah. Kadang angkot lewat sini, kadang mobil mewah lewat sini juga. Pernah lihat Lamborghini lewat di sini, sedangkan jalannya aja nggak rata, yang bagian depan tuh. Sedih pisan. Jalannya keriting loh. Pohon yang ini juga sering disundul sama orang. Tuh lihat sampai jebol gitu. Nggak gitu jelas sih, soalnya malam. Di sini sering tergenang kalau hujan. Waduh, sedih pisan para juragan dan juraganwati. Oh ya, sini nggak ada SPBU resmi ya. Jadi banyak Pertamini di kiri kanan jalan. Ini juga kalau mau pasang internet tidak ada yang mau layanin. Mau IndiHome, mau Icon Plus, mau My Republic, nggak ada yang masuk sini. Mau First Media juga kagak ada, udah telepon semuanya. Soalnya Buncit sudah coba. Tapi link internetnya sebetulnya ada di sini. Di atas tiang listrik ini punya Icon Plus. Waktu itu pernah problem, ada truk nabrak tiang listrik, putus. Dikasih titik koordinatnya. Buncit tahu, deket sama kontrakan. Di atas tiang listrik ini ada kabel Icon Plus nih. Jadi kalau mau sabotase, tabrak tiang listriknya aja, ntar putus. Mungkin nggak dianggap orang provider ISP nggak mau pasang link di sini mungkin karena dilihat nggak gitu bagus sih. Soalnya di sini boro-boro dari elit ini, sorry to say, daerah orang menengah ke bawah. Daerah sini nih. Kadang kontrakan-kontrakan sini malah sampai nggak ada toiletnya loh, nggak ada kamar mandinya. Sering lihat bocah keluar gitu pipis pinggir jalan, jongkok pup tengah jalan. Alamak, bukan tengah jalan sih, pinggir jalan gitu ada selokan. Mereka jongkok situ pup. Walah, kaget Buncit. Nah, ini sudah mau masuk Alam Sutera nih, kita nyebrang tol tadi kan. Kalau belok kiri ke Alam Sutera, kalau belok kanan itu ke arah Tang City. Nah, di depan nih BINUS Alam Sutera, nggak gitu kelihatan ya. Ya, malam sih. Tuh ada tulisan BINUS gede. Rekannya Buncit dulu kerja di sini, BINUS. Sekarang sudah pindah. Ya, masih di Alam Sutera dia kerja. Tinggalnya di Melati Mas. Nah, ini sudah masuk Alam Sutera kita. Sebelah kiri Mall Alam Sutera. Belum, ini masih ada pengembang bangun sesuatu di sini, lupa. Itu masuk masuk Mall Alam Sutera, parkir motor lewat situ. Di sini juga kalau hujan sering tergenang, tapi sekarang kayaknya sudah lebih bagus. Ini masuk mobil Mall Alam Sutera yang lumayan sepi.
Jumat malam loh, sepi. Corona nggak corona tetap aja sepi. Ini hari Imleknya loh, hari tahun baru Imleknya, sepi. Coba di Central Park, Taman Anggrek, SMS, serame-ramenya tuh. Kita belok kiri ya, keliling-keliling Alam Sutera kita ya. Ini rute Buncit ke kantor nih. Not bad nih Bajai, not bad. Sogo, nice. Ini SPBU Shell. Baru buka nih, belum sampai setahun. Sekitar 6 bulan, 7 bulan lah ini SPBU Shell. Masih belum rame. Tapi servisnya bagus di situ, pelayanannya bagus. Buncit kalau keluar kota biasanya ngisi bensin mobil di situ dulu. Sekalian kaca depannya dilapin, dibersihin. Orangnya ramah situ, ngantrinya nggak lama. Sama bisa bayar pakai OVO juga, enak. Oh, di sini polisi tidurnya digedein, ditinggikan para juragan dan juraganwati. Dulu kita hajar 80 km per jam, no problem. Sekarang lari 40, masih kerasa kenceng ujuk-ujuk. Salah, Buncit lewat sini ya. Hai, lagi. Sabar Pak Bos, polisi tidurnya sakit Pak Bos. IKEA, silau ya. IKEA food drive-thru, what the fuck? IKEA kan jual perabot juragan. Oh, ada Kijang di belakang. Ya, monggo potong bos. Kita mau belok kanan, terbalik. Woi. Mantap para juragan dan juraganwati. Buncit taunya Alam Sutera daerah sekitar sini dulu para juragan dan juraganwati. Sebab datang turun tol di sini, kerja di situ, Prima Sejahtera atau Gagah atau gedung itu. Ayo wis, abis selesai kerja ya putar balik di IKEA itu, masuk tol lagi pulang. Jadi tahu Alam Suteranya cuma bundaran ini doang. Ya sedih lah para juragan dan juraganwati. Sekarang Buncit tinggal di Alam Sutera, jadi lebih tahu. Tahu ada mall Alam Sutera, ada mall Flavor Bliss, ada orang lawan arus kurang ajar. Di sini juga lawan arus, tuh ada, tuh. Hayya, itu rute maraton ya, rute lari maraton lagi, rute jogging. Buncit dulu sebelum corona ada beberapa kali jogging di situ. Tuh juga lawan arus. Bukan beberapa kali sih, agak rutin, tapi ya memang Buncit bukan bakat olahraga, bukan atlet. Ya lama-lama semangatnya pudar. Nice. Oh ya. Nah, harusnya kita tadi lewatnya lewat sini nih. Apa nama, Gempol Raya. Tapi kita kayaknya enggak belok. Makanya tembus di tadi apa namanya? Rasuna Said. Ya nggak apa-apa, kita kan juga keliling-keliling. Enak juga angin sore, angin malam. Walaupun badan Buncit nggak gitu fit, nggak masalah.
Kayu-kayu selalu rame ya para juragan dan juragan mati. Oh ya, sepanjang jalan dari tadi banyak Indomaret kan, sedangkan Buncit nggak berhenti satupun ke Indomaret yang itu, malah ke Indomaret yang di Alam Sutera. Karena Buncit nggak mau bayar parkir. Hashtag pelit. Yes, pelit. Ini Domino's Pizza. Dari rumah Buncit dekat sekali. Pernah pesen jam 11 malam, datangnya dalam 15 menit gitu. Pizzanya anget. Berarti perjalanannya nggak sampai 15 menit. Sedangkan kalau Pizza Hut ke rumahnya Buncit agak jauh. Yang Domino's deket banget, jadi cepet. Nah, ini daerah apa namanya? Bukan pusatnya juga sih. Daerah ini Sport Center Alam Sutera sebelah kiri. Buncit biasa mereng-mereng di sini. Yang kita mereng-mereng ini Sport Center. Binus Aso, House of Engineering di depan. Gerejanya Buncit di situ, Gereja Katolik Santo Laurentius. Tapi sejak pandemi nggak pernah ke gereja. Nice para juragan dan juragan wati. Ya desain bangunan gerejanya keren sih. Kiri kanan ada pilar gede gitu, kayak katedral di kota-kota Eropa, kayak Notre Dame di Paris. Katedral kota-kota di Eropa kayak gitu, tengahnya bulat, kaca stained glass window, kiri kanan pilar. Ya otentik lah gitu gaya arsitektur katedral. Sedangkan Buncit kan asalnya dari Padang. Katedral di Padang nggak kayak gitu, malah gedung biasa. Nah, ini Buncit sering warawiri gini nih. Jalan santai di perumahan Alam Sutera, kiri kanan ini perumahannya Alam Sutera nih. Sebelah kiri jalur sepeda. Kalau pagi atau agak sore, banyak yang main sepeda, goes, jalan kaki, lari, jogging. Dari bocah sampai yang umurnya agak banyak gitu. Agak banyak ini maksudnya rambutnya udah putih ya. Ada aja jalan-jalan sini. Kadang gerimis-gerimis dikit, pada aja lari, jalan, main goes, sepedaan di sini. Cepetan 50, kita 52, ops, lebih pelan sedikit. Boring mah lari segini 50 dah. Oh ya, speedometer motor, mobil itu ada markup-nya sedikit dibanding kecepatan realnya. Kecepatan real kendaraan itu kalau mau yang paling akurat, lihatnya pakai GPS. The next best thing ya GPS HP lah. Buka Google Maps, hidupin GPS-nya. Itu lebih akurat kecepatannya. Ini mobil atau motor ada selisih sedikit kecepatannya. Nah, orangnya yang anak-anak motor yang agak annoying bilang, wih gue lari 120, gue lari 135. Itu di speedometer bos, realnya berapa. Speedometer ini nipu, angkanya digedein, tapi odometernya cocok. Nggak tahu kenapa dibikin begitu, apakah fitur safety atau gimana, atau memang perangkatnya nggak akurat. Perangkatnya sebetulnya bisa dibikin akurat. Nggak tahu, mungkin kebijakan pabriknya bikin begitu ya. Bukan cuma merek tertentu aja kok, dari Yamaha, Kawasaki, segala macam lah. Mobil juga Toyota, Honda itu bikin selalu agak meleset kecepatannya, digedein.
dibanding kecepatan GPS, dibanding kecepatan GPS handphone. Buncit sudah ukur soalnya. Nah, yang nggak enaknya anak-anak yang annoying ini, gue lari segini, kecepatannya segini, cepet kok gini. Lu kecepatan segitu, lu punya bohong, gue punya bener. Lah motor kita sama. Ini Pulsar. Ya saya juga punya Pulsar. Tahu kok kecepatannya berapa? Pakai GPS di sini juga angkanya meleset, miringnya lumayan banyak 10%. Lu motor lu tuh speedometernya tipu-tipu. Lah ini juga tipu-tipu. CBR lu nggak bisa lari 120. Ini bisa, mana bisa? Ini juga tipu-tipu. Jadi nggak usah sok-sok apalah ini motor kencang speedometer akurat. Kagak, lu ukur aja sendiri. Masa nggak punya HP, lu coba aja taruh di sini. Kalau nggak minta teman lu bonceng, pegangin gitu, lihat kecepatannya berapa, bandingin. Pasti beda, pasti lebih gede angka di sini daripada angka di GPS. Jadi nggak usah sok-sokan lah, apa namanya, speedometer Pulsar akurat. No. Speedometer mobil akurat. No. Coba aja bandingin sendiri. Holder HP di sini berapa kok? Ya paling mahal, paling 50.000 dapat lah yang murah-murahan. Kalau nggak pinjam temen lah, bantuin gue sebentar pegangin HP di sini. Udah gampang begitu. Nggak usah sok-sokan lah. Ini tulisannya 50 km per jam, tapi kalau pakai GPS Garmin atau merek abal-abal atau speedometer apa namanya? GPS-nya handphone juga kelihatannya 45. Tulisan di sini 50, di situnya 45. Kalau di sini 60, di situnya 52 atau 53. Ya meleset 10% juga. Katanya sih Matic sama Bebek lebih parah lagi melesetnya. Tapi kita kan nggak tahu. Kita kan pakai Matic juga jarang, pakai Bebek juga udah lama. Kalau dibandingin dengan speedometer Matic, mungkin ini lebih akurat. Nggak tahu juga. Itu orang kan bandinginnya sama CBR. Ini CBR juga kayak gini. Selisihnya sekitar 10%. Malah Buncit lihat speedometer CBR lebih akurat. Lebih cepat dia ngupdate. Mungkin pengaruh umur juga kan. Ini Pulsar kan lebih tua. CBR juga lumayan tua, tapi nggak tua-tua banget. Kita terbalik yuk. Masih mau warawiri nih. Wih, rame ya jalanan Alam Sutra. Flavor Bliss, Bank BCA, ruko-ruko nggak benar di belakang BCA. Ruko-ruko ASTC itu namanya, Alam Sutra Town Center. Yup, ini kita pelan-pelan aja. Buncit nggak tahu nih, ini kalau lurus boleh apa enggak? Sudah dari tadi bos, sudah dari tadi. Ya begitulah para juragan dan juraganwati. Kadang orang nggak aware sama situasi samping-sampingnya. Buncit nyalain lampu loh. 3 lampu. Nggak pakai sen sih karena ya kita kan mau lurus. Udah. Itu tembus kemana ya? Buncit nggak tahu juga tuh. Yowis. Yep, ke jalan yang tadi juga para juragan dan juraganwati. Nice, ada lampion. Ya, warawiri nggak jelas. Padahal bawa makanan di belakang untuk istri. Lampu hazardnya nyala. Kita potong. Ojek online kah? Kurang tahu. Pelan-pelan dia lampu hazard, mungkin sambil lihat HP, terus sambil nelpon. Yowis, kita juga nggak tahu.
enak sini jalan tentram. Kalau masih ada matahari, keren sini. Ini malam-malam masih ada yang jogging. Ini tentram ya, jadi apa namanya, cahaya mataharinya ketutup sama bayangan pohon, bayangan daun-daun pohon. Anginnya juga sini enak, agak sejuk, soalnya dari jalan raya lumayan jauh. Sini kiri kanan rumah kompleks soalnya. Orang di sini juga nggak berisik-berisik gitu, kayak ruko kan kadang orang ngelas, gerinda. Sini kan nggak boleh usaha begituan. Jadi orang anteng-anteng aja lah, santai-santai aja di rumah gitu. Paling bunyi sepeda, bunyi orang jalan, bunyi anjing, bawa jalan anjing. Tentram sini. Sini daerah suburban dari ibu kota. Jadi lumayan enak. Kalau di Jakarta jalanan beginian, buncit sih kurang tahu di mana ya. Daerah Menteng mungkin. Tapi daerah Menteng orang bawa kendaraan agak kencang. Buncit kan tahun 2020 sama 2019 kemarin ada urusan lah di daerah Menteng. Jadi lumayan banyak habisin waktu di Menteng. Jadi tahu jalanannya, kondisi jalannya. Orang kalau lewat daerah Menteng itu lari 60-an, 70-an, agak kenceng. Kalau di sini kan 50. Dan di sana banyak yang jualan ilegal gitu, Starbucks keliling, tukang jual bakpao, jualan sate Tecian. Zaman-zaman dulu kabarnya ada banyak banci, malah Taman Lawang di situ kan. Taman Lawang kan di Menteng. Mungkin para juragan wati nggak tahu ke Taman Lawang itu di mana. Taunya adanya Taman Lawang banyak bencong. Taman Lawang itu di Menteng. Nggak percaya lihat aja Google Maps. Aduh, sedih lah. Tapi di situ jalannya lebar, agak sepi. Rumah-rumah orang berduit gitu. Rumah menteri rumah anggota keluarga militer pengusaha kaya atau orang-orang punya kuasa lah gitu. Pokoknya duitnya banyak. Mau orang berkuasa dari partai, dari politik, dari militer, dari bisnis, atau orang asing. Orang asing juga banyak di Menteng, para juragan dan juragan mati. Mulai dari rambut pirang, yang hidungnya panjang, yang brewoknya banyak, ada buncit lihat di Menteng. Yang kulitnya lebih hitam daripada bayangan juga buncit ada lihat di Menteng. Nih, orang pada gowes. Ini gowes tapi pakai motor. Buncit warawiri nggak jelas nih. Nanti dikit lagi sampai sekolah Laurencia, terus gereja Laurentius. Oh, tentram lah kalau di sini. Kalau tiap hari lewat di sini mungkin panjang umur gitu, soalnya pemandangannya bagus. Lebay gitu. Nah, ini gerejanya ya. Itu gagah deh. Stand glass di tengah bulat. Kiri kanan tower gitu, menara. Katedral, klasik katedral gitu. Ini BINUS House of Engineering. Sekolah ya, bukan universitas ini, sekolah ini. Sekolah, kebalik, universitas ini bukan sekolah. Kabarnya karena di Alam Sutra sudah ada sekolah Laurencia, tidak boleh sekolah lain yang menempati tempatnya gitu. Ya jadi BINUS Universitas. Ini Beetle ya? Wih, gagah. Gagah mobilnya, VW Beetle agak pelan deh, lihat di belakangnya. Iya, VW Beetle 2 pintu. Mahal itu para juragan dan juragan mati. Jakarta Selatan loh, orang tajir.
Oh ya, daerah Alam Sutra kadang lewat mobil-mobil mewah loh. Mobil-mobil mewah juga loh para juragan dan juragan Wati. Belum lama Buncit, masih bulan ini nih, ada lihat Audi R8, mobilnya Iron Man tuh. Wih, gagah. Buncit kasih tahu istri, lihat mobil mahal. Wih, mobil apaan ya? Audi gitu. Mobil orang. Itu mobil Iron Man loh, di Iron Man 1 dia pakai itu mobil. Keren banget. Kadang Ferrari lewat di sini. Kadang Porsche sering lewat sini malah. Buncit tahu soalnya bos Buncit yang pakai. Kalau Mercedes mah sering di sini. Mercedes, BMW sering di sini. Land Rover sering di sini juga. Range Rover sering juga lihat. Yang jarang Buncit lihat di sini yang mobil apa namanya? Yang paru-paru militer gitu, yang Humvee, Hummer gitu, belum pernah lihat di sini. Pernah lihat di Gading Serpong. Tapi kalau kayak Nissan Skyline ada berapa kali lihat di sini juga, di Gading Serpong juga. Mobil klasik juga sering lihat di sini, kayak Oldsmobile gitu. Di komplek Buncit ada yang punya juga tuh mobil klasik. Warnanya kayaknya repaint itu, gagah, coklatnya. Oh, Yahut lah gitu coklatnya, kayak kayu yang dipernis warna coklatnya. Bagus banget. Mengkilat, kromnya kilat banget. Wih, gile. Liatin gitu kan, samperin, liatin gitu kan. Wih, gagah. Tapi kompleks. Sedih para juragan dan juragan Wati. Wih, ini mobil apa nih? AMG atau bukan BMW? Nggak kerasa udah malam aja ya para juragan dan juragan Wati. Udah mulai gelap. Buncit lanjutin ke Indomaret dulu ya para juragan dan juragan Wati. Videonya sampai di sini dulu aja ya. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Bye bye.